Halo sahabat Eljon, wah sampai juga di segmen terakhir nih. Padahal banyak banget yang kita mau kupas-kupas lagi dari dua narasumber ini. Tapi tadi Pak Taka masih dari Visio Inkubator masih ada sedikit yang mau dituntaskan. Boleh Pak Taka langsung. Iya, tapi saya mau koreksi dikit, mungkin mau tambahin sedikit. Tadi Pak Taka bilang ibu guru yang bawa murid-murid. Pak guru kan bawa juga, Pak. Pak gurunya kemana Pak gurunya? Aduh, Bro Rupi ini nakal bener ya. Nah, dulu waktu saya masih sekolah, saya selalu ingat ibu guru aja. Pak guru saya nggak perhatiin masalahnya. Tapi kepala sekolah. Ibu guru, iya, Pak gurunya jadi kepala sekolah, nggak ngajar. Jadi balik lagi, jadi gini, banyak startup itu terutama yang B2B, itu pasti nggak ngerti tentang konsep bagaimana dia memasarkan produk atau servisnya. Bukan hanya startup, tapi tadi saya bilang ya BUMN yang besar-besar, saya kebetulan jadi konsultan salah satu perusahaan BUMN telekomunikasi di Indonesia, itu juga nggak ngerti. Multinasional juga nggak ngerti. Jadi perusahaan besar nggak ngerti, startup nggak ngerti. Karena dia kan nggak ngerti, jadi waktu mereka deliver produk atau servisnya itu ya gagal gitu. Mulai dari sebenarnya misal kita bicara tentang decision maker. Sebenarnya siapa sih decision maker kalau misal perusahaan gitu ya? Kan minimal ada yang namanya user. User ini kalau misalnya di perusahaan berarti orang teknik misalnya yang pakai produk kita. Kalau misalnya asumsi kita jualan mesin, ini B2B ya. Kemudian ada yang namanya advocate. Advocate itu bisa aja artinya orang yang memberikan rekomendasi, bisa aja misalnya manajer keuangan. Kemudian ada juga yang sifatnya decision maker, ini direkturnya, ya. Jadi paling nggak dari satu perusahaan itu kita mesti mengidentify role masing-masing itu apa, dan masing-masing role itu mesti di approach. Jadi kita nggak bisa nge-approach misalnya sama usernya aja, ya. Usernya oke, saya mau pakai produk kamu, mau pakai mesin kamu misalnya, tapi kita nggak meng-approach misalnya, let's say bagian keuangannya, ya. Bagian keuangannya bilang jangan pakai produknya si Adi deh. Cara bayarnya susah. Nah, kan susah. Padahal sebenarnya kita bisa nego. Atau kita meng-approach yang bagian yang lain gitu. Jadi, memang di B2B itu lebih complicated intinya daripada B2C. Tapi, kalau kita sudah menang di sini, biasanya lebih gampang daripada. Karena B2C itu juga banyak resiko juga. More and less sebenarnya menurut saya bukan masalah B2B, B2C, O2O, online to offline, atau DTC, direct to customer, bukan itu. Masalahnya adalah whether kayak Adi tadi bilang, lu aja nggak mau belajar. Whether kita sebagai pengusaha, mau nggak kita belajar tentang produk atau servis kita, mau nggak kita belajar tentang target market kita, dan how we handle them. Itu aja sih sebenarnya. Oh, wow. Jadi Pak Guru tetap masuk ya, Pak ya? Ya, Pak Guru ya. Iya. Dosen. Nonton nanti Pak Guru bilang, wah, gue nggak masuk nih di sini. Wah, saya dilupakan. Oh, saya Pak Guru. Oh. Oke. Pak Adit dari soal online nih. Jadi sesuai visi misinya, rencana 5 tahun lagi apaan nih Pak? Boleh di-share Pak ke sahabat Eljon? Rencana 5 tahun lagi. Saya tanya yang panjang-panjang, soalnya penerawang saya. Sebetulnya sekarang di era sekarang ini nggak ada lagi target 5 tahun ya. Bahkan di terakhir saya juga di salah satu BUMN nggak pernah bicara 5 tahun. Mentok di 3 tahun sekarang. Ya udah kita ganti Pak Mario ke pertanyaannya. Ganti mulai episode depan kita tanya. Iya, sudah jauh-jauh. Setahun dulu lah kalau nggak. Setahun dulu. Iya, soalnya kan ganti presiden biasa 5 tahun sekali. 5 tahun. Iya. Tapi startup itu jadi tadi banyak yang jual aset. Bicara target, kalau bicara itu kan 3 tahun depan itu pengen IPO saya. Jadi harus optimistis. Ya? Kita maunya IPO. Ya. Iya. Nanti kodenya soal ya berarti ya. Soal apa guru gitu ya. Nah, tadi Mas Taka kan udah sampaikan triknya ya, B2B seperti apa. Nah, itu memang B2B satu kata kunci adalah silent but deadly sebetulnya. Nggak terlalu banyak gembar-gembor tapi tiba-tiba gitu aja mati aja gitu kan, yang lain gitu kan mati ya. Oke. Nah jadi benar memang prosesnya panjang, tetapi karena itu juga tadi target marketnya kita, memang di situ kok target marketnya ya kita mau masuk di sana. Nah memang tahun ini sesuai target kontrak on hand-nya 200 itu activate, berarti downloadernya bisa lebih. Jadi saya balik pola pikirnya. Berapa nih jumlah download? Enggak. Berapa aktif yang
bayar. Nah, itu tahun ini 200.000. Nah, Yang dari bayar 200.000 ini kita optimis tahun depan tadi ya B2B dan sebagainya tadi 1 juta kita akan tercapai. Nah, begitu nanti sudah 1 juta itu kan pasti kita akan mulai main yang campaign lebih besar lagi supaya B2C-nya juga jalan. Ya kan, B2C-nya juga jalan, tapi B2B-nya nggak akan hilang. Nah, atau minimal untuk menjaga brand aja. Jadi semakin meningkatkan awareness-nya. Oh ya memang ini kok top gitu kan. Oke, nah 1 tahunnya di 1 juta, di 3 tahun ke depan kita IPO. Dan memang IPO ini kita punya idealisme pengen, saya berpikirnya dulu dari, saya kan karyawan ya di situ. Terus kemudian kita dapat IPO-nya juga lewat mesop dan sebagainya, ternyata menguntungkan gitu lah. Nah, saya targetnya ketika IPO nanti saya akan menjaga loyalitas guru. Jadi yang mendapatkan porsi mesopnya itu adalah guru. Nah, saya nggak tahu teknisnya nanti akan seperti apa, lewat koperasi guru atau bagaimana. Cuman itu akan jadi idealisme supaya menjaga konsistensi dari perusahaan ini juga di masa mendatang. Supaya guru tetap pakai terus kan begitu. Oh, saya punya share. Gitu. Nah, ini saya udah dapat bocorannya nih. Jadi Udah kalau dapat mau bocorannya nih. melantai, tolong dikabari dulu. Ya. Oke, pasti. Kalau lihat di sini kan finansialku.com, itu udah pasti lah. Kita cari konsultannya langsung dari finansial. Udahlah, pokoknya diurus. Idealisme saya begini. Gimana caranya? Nah, kan gitu. Kita bikin yang praktis-praktis saja. Ini Pak Mario juga hebat ini. Ini B2B juga ini. Oke, Pak Adi. Nah, ya. ini kan lagi pandemi, lagi krisis lah. Nah, tapi dari dibalik krisis ini muncullah namanya entrepreneur baru, pengusaha baru, pengusaha pemula baik startup ataupun konvensional. Ada tipsnya nggak? Nggak usah banyak-banyak deh, 3 aja. Tadinya mau 5 ya? Tadinya mau 5. Ntar kalau 5 pecah 1 nanti. Itu balon. Balon. Oke, jadi 3. Oke, yang pertama setelah apa ya? Intinya gini. Kamu punya mimpi apa? Oke. Karena setelah kita bekerja segala macam akhirnya kan stagnan gitu kan. Balik lagi saya punya mimpi apa sih gitu kan. Nah, saya balik lagi memang mimpi saya di entrepreneur. Memang entrepreneur itu kan kayak roller coaster. Maka yang kedua harus tahan banting. Nah, tahan banting ini nggak bisa setahun 2 tahun atau hanya saya mau ini terus kemudian jadi. Enggak, ini puluhan tahun sebetulnya. Ini proses saya mungkin 15 tahun ketika saya juga ya saya punya banyak usaha gulung tikar juga itu banyak lah. Jadi itu proses sebetulnya. Nanti kita bikin segmen. Terus ya karena tadi tahan banting, yang ketiga ya konsistensi. Ulet aja di situ. Dah, itu aja sih. Baik Pak Adi, kalau misalkan ada yang nonton nih, sahabat Eljon, ada sekolah, atau ada yayasan, mau bekerja sama B2B langsung sama soal online, bisa reach atau kontak Bapak di mana nih Pak? Oke, bisa kontak saya di 0812 1115 1985. Mantap. Pak, ini lebih apa sih Pak? Ke aplikasi atau lebih ke website sih Pak? Daily use base-nya. Oke, ini menarik. Kalau guru itu lebih milih pakai laptop. Karena faktor umur, faktor pekerjaannya dia sudah ada di dock, itu pakainya web base dia. Atau pakai yang software PC, kita kan juga punya. Nah, sedangkan siswa kan jarang, atau kita bicara daerah terpencil gitu kan jarang orang punya laptop. Tapi kalau HP pasti punya. Nah, itu jadi beda user, beda segmen. Gitu. Dua-duanya kalau guru cenderung web, kalau siswa cenderung HP. Gitu. Aplikasi sudah tersedia di Android dan di iOS, Pak? Android, oke. Ya, jadi kita memang dari awal sudah bicara main segmen. Kita timnya kan sangat kecil, cuma 5 orang. Tim IT-nya juga, ya termasuk tim desain, saya juga sendiri banyak yang saya kerjakan. Jadi multitask lah, kita sama-sama multitask. Cukup 5, tapi bisa menghandle seluruh Indonesia. Nah, karena kita tahu keterbatasan kita fokus di Android. Karena Android ini yang market share-nya 90%. Bukan berarti kita nggak mau ke iOS, nanti dulu. Kalau fiturnya di Android sudah selesai, baru kita di iOS. Kenapa? Karena iOS juga bikin codingnya kan lebih mahal lagi daripada di Android.
gitu kan. Pak Ruby ada yang mau ditanyakan? Mau saya sebelum Pak Mario bertanya. Pak. Makanya. Pak Adi, jadi ini sebenarnya ini soal online ini dari apa SD, SMP, SMA, kuliah? Semua yang berhubungan dengan soal itu kita bisa. Jadi Okay. sudah ada satu perusahaan juga itu coba untuk buat tes masuk ya. Tes karyawan itu pakai soal online. Jadi bayangkan segmentasinya sebetulnya sangat lebar, hampir semua bisa lah, sampai tes psikologi juga bisa. Cuman kan untuk bisa running bisnis saya harus fokus mana dulu ini. Nah, yang paling ideal atau yang sudah kita temukan pivotnya itu di SMP sama SD. Oke. Karena SMA sama semakin cuek. Yes. Jadi untuk apa mikirin orang yang udah cuek? Yeah, udah kita fokusnya yang memang masih bisa disuruh, masih nurut. Nah, itu di SD sama SMP. Nah, kalau SD juga tidak terlalu ke bawah, jadi cukup kelas 5-6. Kenapa? Karena itu yang sudah mulai familiar dengan HP. Karena kalau kelas 1 kan masih dilarang-larang oleh orang tua. Ya kan, ibaratnya. Kecuali setelah pandemi ini ya, baru akhirnya 1 sampai semuanya segmen terbuka. Itu. Oke, wah nggak berasa ini waktu juga. Pak Mario, Pak Adi, Pak Taka. Iya. Kalau mau menghubungi Pak Taka melalui apa nih Pak? Boleh Pak, singkat ya. Hubungi Pak Adi mungkin. Pak Adi, Pak Taka. Nah, saya bisa dihubungin melalui Mario sih sebenarnya sih. Wah, kirain Bu Guru. Mario atau ke langsung aja di website kita www.visio pakai Victory ya. Visio Victory India Sera India Oscar.co.id. Oke, mantap sekali. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Adi dari soal online, Pak Tata dari Visio sama-sama. sudah berbagi. Terima kasih banyak. Galeri, thank you so much. Pak Mario mungkin silakan. Sungguh menginspirasi ini. Yes. Ya, jadi memang di episode kali ini banyak banget insight yang disajikan oleh dua narasumber ini. Wah, tadi yang berpikiran tadi kayak platform online edukasi, nyasarnya murid, ini nyasarnya guru. Wah, something new. Menurut saya ya, something new. Terus juga dari Pak Taka tadi menyajikan sedikit tips strategi marketing untuk startup. Nah, oleh karena itu, nantikan di episode selanjutnya masih banyak founder dari startup yang bakal hadir di Startup Gallery, karena request-nya makin banyak nih. Wah, di sosmed, di Eljon TV, di telepon, saya mau ngundang Pak Taka lagi. Wah, itu boleh. Nah, itu sekian episode kali ini. Sahabat Eljon tetap sehat, tetap aman, supaya kita bisa enjoy lagi di masa-masa setelah pandemi ini. Tetap semangat, karena badai pasti berlalu. Sampai jumpa di next Startup Gallery. Saya Ruby Herman, Pak Mario undur diri. Bye-bye. Siap, bye-bye. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!